Oke, di video ini kita akan mereview dua buah soundbar murah dari Sony Gear, di mana soundbar ini bisa digunakan di laptop, PC, smartphone, bahkan di TV kalian. Dan ini dia soundbar Sony Gear 300p dan 200p. Ya, monggo dilihat dulu, dilihat, dicelupin, dipantengin ya. Dinikmatin, syukur-syukur dibeli ya. Oke, yang pertama kita bahas Sony Gear 300p. Harga produk ini di pasaran kurang lebih 200 ribuan ya. Dan yang kedua Sony Gear 200p, yang ini produk ini di pasaran sekitar 100 ribuan, lebih dikit ya. Jadi mungkin termasuk low end ya, agak murah-murah gitu ya. Oke lur, pertama kita langsung bakal unboxing. Kita unboxing yang Sony Gear 300p dulu. Ya, kita sudah unboxing ya. Yang pertama Sony Gear 300p soundbar ini, di dalamnya terdapat sebuah biji sound ya. Ini ada sound besar, kurang lebih ini lebarnya 6 cm, tingginya 9 cm dan panjangnya 50-60 cm ya. Terus kemudian kita dapat sebuah stiker ini. Ada buku sakti, manual book. Ya, di sini ada ya tata cara penggunaannya lah seperti apa, dan ada kartu garansi dari Sony Gear-nya langsung. Dan terakhir ini ada controller amplifier ya. Jadi nanti teman-teman kalau mau pakai tinggal powernya ini masukin ke controller amplifier kayak gini, colokin di bawah ini, colok, dan yang ini tinggal masuk ke port USB di PC atau laptop kalian, atau bahkan di TV. Jadi soundbar ini bisa connect ke audio jack 3,5 mm atau via Bluetooth. Lanjut, sekarang kita bahas ukuran, desain, dan bahannya. Untuk ukuran ini sedikit lebih besar ya kalau digunakan buat laptop atau PC. Untuk desainnya bagus menurut saya, karena ini terlihat elegan, futuristik, warnanya hitam. Jadi terlihat lebih premium gitu, dengan kombinasi desain output suara terlihat lebih tambah mantapnya sekalian aja. Itu ya maksud saya lur, sorry agak belibet. Bahannya terbuat dari plastik, tetapi soundbar ini terlihat kokoh ya. Terdapat lubang udara di tengah-tengah soundbar ini. Di bagian ujung kanan dan ujung kiri sini terdapat lampu RGB yang tentunya nyalanya nanti warnanya juga gantian gitu. Dan terdapat dua kaki yang dilapisi karet agar nggak mudah gerak dan tetap berdiri stabil. Di bagian atas hanya terdapat logo Sony Gear 300p, dan di bagian belakang terdapat info singkat soundbar dan terdapat kabel power. Ya, selanjutnya spesifikasi Sony Gear 300p ini. Yang pertama, total system powernya 12 watt. Driver size 2 inch x 2, respon frekuensinya di angka 50 Hz sampai 20 kHz. USB power 5 volt ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita bahas soundbar Sony Gear 200p. Ya, kita mulai unboxing ya. Ya, oke, kita sudah unboxing ya. Kita akan bahas soundbar yang Sony Gear 200p ini. Di dalamnya terdapat satu biji sound, satu buah amplifier, dan ada buku sakti, dan juga ada kartu garansi. Ya, soundbar ini bisa connect ke audio jack 3,5 mm atau via Bluetooth. Lanjut, sekarang kita bahas ukuran, desain, dan bahannya loh. Untuk ukurannya sedikit lebih kecil dibandingkan Sony Gear yang 300p tadi. Kurang lebih kalau panjang sama tinggi sama lebarnya hampir sama. Yang membedakan itu panjangnya saja ya. Yang membedakan panjangnya ini, kalau kita bandingin dimensinya sama yang 300p tadi ya hampir separuhnya ya. Karena ini yang 300p tadi 50 sentian, yang ini 30 sentian yang 200p. Nah, sehingga ini lebih cocok digunakan sebagai soundbar untuk PC atau laptop.
dilihat dari dimensinya tentunya. Untuk desainnya bagus, warnanya hitam juga terlihat lebih elegan dan premium juga. Kalau tadi yang 300p agak ngebling-bling gitu ya, chrome-nya kelihatan. Kalau ini grillnya itu hitam polos. Jadi dengan kombinasi desain output suara terlihat lebih mantap. Bahannya terbuat dari plastik, jadi sama kayak 300p tadi. Tapi soundbar ini juga terlihat kokoh, sama kayak yang 300p tadi. Depan terdapat lubang output suara dengan variasi sisi kanan dan kirinya. Selain itu di bagian ujung kanan dan ujung kiri terdapat lampu RGB, sama kayak 300p tadi, yang nanti lampunya juga warnanya bergonta-gantian gitu, kayak lagi joget gitu. Di bagian bawah kaki terdapat 2 kaki yang dilapisi karet, jadi sama gunanya untuk agar stabil aja. Di bagian atas sama terdapat logo Sonic Gear 200p. Ya, selain itu terdapat lubang udara di bagian belakang soundbar ini. Kalau yang 300p tadi bagian belakangnya nggak ada lubang udaranya. Oke, selanjutnya spesifikasi Sonic Gear 200p ini, yang pertama total sistem powernya 20 watt ya. Driver size-nya 2 inch x 2, respon frekuensinya di angka 60 Hz sampai 20 kHz. USB power 5 volt ya, sama kayak yang 300p tadi. Oke lur, by the way, ngomong-ngomong ya, ini semua speaker pasif, jadi perlu amplifier. Dan di sini seperti yang sudah saya jabarkan tadi, ada 2 amplifier ya, satu paket langsung. Yang ini buat 200p, yang ini buat 300p. Ya. Selain perbedaan dimensi dan total sistem outputnya, jika dilihat dari harganya, kedua produk ini memiliki perbedaan ya. Yang jelas yang 300p itu lebih mahal, kurang lebih selisih 50 sampai 100 ribuan, dan yang 200p ini lebih murah. Jadi apakah lebih mahal itu yang lebih bagus? Kita bakal buktiin itu. Belum tentu ya, dan kita bakal buktiin itu. Untuk itu kita perlu dengerin beberapa sampel musik di beberapa genre. Sebaiknya sedulur sekalian, agan-agan semua pakai headset atau earphone untuk mendapatkan kualitas suara lebih jelas dan fokus. Oke, dari beberapa sampel barusan mungkin ada di antara kalian yang sudah punya pilihan mana yang terbaik. Kalau saya sendiri tentu
penilaian ini bersifat subjektif ya. Jadi jika berbeda dengan sedulur itu tidak masalah dan itu sesuatu yang normal. Selain tergantung dari bodinya, bentuk ukurannya, tentu kualitas suara, genre musik itu mempengaruhi pendengaran kita juga. Jadi kalau saya itu kalau di rumah pakai PC itu saya lebih prefer ke soundbar yang 300p. Kalau yang 200p ini lebih handy ya, bisa dibawa kemana-mana dan lebih ringkas. Kalau saya pakai laptop tentu saya pilih yang 200p. Tapi kalau stay di rumah atau satu tempat aja dipakai terus, saya prefer pakai yang 300p. Jadi singkat aja, yang pertama, kedua soundbar ini memiliki karakter yang hampir sama. Suara bassnya masih cukup punchy, bulat, tetapi bukan tergolong bass yang menggelegar banget gitu, enggak ya. Tentu ini cukup terasa dan tentunya bassnya juga masih enak meskipun nggak begitu menggelegar gitu. Di soundbar 300p ini terasa ada peningkatan power yang lebih dibandingkan yang 200p. Di soundbar 300p ini peningkatan treble-nya cukup tajam dan suara treble-nya ini lebih saya suka. Jadi keduanya punya karakter yang hampir sama, tapi memang ada peningkatan power dan detail yang lebih baik di 300p. Itu pun kalau dengernya pakai headset dan secara bergantian. Jadi kita benar-benar bisa bandingin. Tapi secara langsung rasanya sulit untuk merasakan perbedaan kedua sound ini. Jadi mungkin agan-agan semua pilihannya lebih ke dimensi mungkin ya, tata letak atau bentuknya seperti apa. Soalnya kalau saya pikir dari segi kualitas suaranya itu nggak jauh beda. Coba yang 300p ini lebih punchy aja memang. Lebih ada kelihatan powernya, lebih kedengeran gitu. Oke, kita masuk ke kesimpulannya. Jadi untuk kedua soundbar ini, jika kita tidak perhatikan betul perbedaannya, hanya terasa di desainnya dan dimensinya aja. Perbedaan kualitas suara akan terasa benar jika sedulur-sedulur semua mempunyai sensitivitas pendengaran di atas rata-rata ya. Nah, itu adalah beberapa spesifikasi dan perbandingan dari Sonic Gear 300 sama 200p soundbar ya. Dan untuk teman-teman yang ingin mengetahui info lebih lanjut dari soundbar ini, bisa tulis di kolom komentar atau mungkin punya pertanyaan-pertanyaan terkait soundbar ini bisa DM di Instagram, tulis di kolom komentar. Jika kalian suka mohon like dan subscribe tentunya, atau yang pengen langsung membeli bisa klik beberapa link marketplace di bawah ini di toko kami. Ya oke, mungkin jadi cukup segitu aja video kali ini. Semoga informasi yang saya sampaikan sampai kepada Anda semua. Terima kasih. Ungu Store, salam Ungu Store, your IT solution.